Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang sangat kita rasakan menunjang dan mendorong ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tentang sukses atau kiat sukses mendidik dan mencetak anak yang saleh. Perlu kita ketahui, bagi siapapun yang telah dianugerahi anak, diberikan anak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, harus selalu menyadari bahwa anak, keturunan adalah amanah dan titipan Allah Jalla Jalaluh. Dia adalah titipan Allah, amanah dari Allah Jalla wa'ala, yang wajib kita jaga dengan baik. Hanya orang-orang yang beriman yang senantiasa menjaga amanah dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa keturunan adalah amanah, sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Asy-Syura ayat 49. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha' adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Allah adalah pemilik langit dan bumi, dan Allah lah yang menganugerahkan keturunan kepada hambanya yang ia kehendaki. Ada di antara mereka yang dianugerahi oleh Allah Jalla wa'ala anak perempuan saja, dan ada di antara mereka yang dianugerahi anak laki-laki saja, dan ada di antara mereka yang diberi anak sepasang, yaitu laki dan perempuan. Wa yaj'alu aqima, dan ada di antara mereka
yang tidak diberi amanah, yaitu tidak diberi keturunan oleh Allah Jalla Jalaluh. Di sini Allah katakan menganugerahkan, menitipkan. Jadi ada di antara mereka yang Allah titip anak laki-laki. Ada di antara hamba Allah yang Allah titip anak perempuan, dan ada yang Allah titip laki dan perempuan, dan ada yang tidak Allah titip, yang tidak Allah amanahkan. Berarti jelas anak adalah amanah. Dan Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Anfal ayat 28 mengingatkan kita untuk tidak berkhianat, untuk tidak menyia-nyiakan amanah Allah Jalla wa'ala tersebut. Karena anak merupakan amanah, bahkan amanah terbesar yang Allah titipkan kepada kita. Seraya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah kalian sedang kalian mengetahuinya. Kalau kita menyadari bahwa anak adalah amanah, maka kita harus jaga amanah tersebut dengan baik. Ya. Dan siapa yang betul-betul menjaga amanah Allah Azza wa Jalla? Yang betul-betul menjaga amanah Allah hanya yang beriman. Berarti kita, jika telah dipercaya oleh Allah Azza wa Jalla menerima amanah keturunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, supaya kita bisa menjaga amanah Allah tersebut dengan baik, bagaimana caranya? Perkuat iman. Perkuat iman kita kepada Allah. Karena yang bisa menjalankan amanah dengan baik, yang bisa menjaga titipan Allah tersebut dengan baik, hanyalah orang yang memiliki kekuatan iman. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 32, Allah katakan, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang, siapa mereka yang mampu menjaga amanah? Allah sebutkan, yaitu mereka yang beriman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Jadi berarti Allah Subhanahu wa taala, hanya orang yang beriman yang mampu menjaga amanah dengan baik, termasuk menjaga keturunan yang Allah titipkan kepada kita. Berarti kita sebagai orang tua, fokus kita kepada iman. Ada iman, ada kekuatan untuk menjaga amanah dengan baik. Mengapa demikian? Yang pertama adalah seorang yang beriman senantiasa menjaga amanah karena Allah menolong kita oleh sebab iman kita. Jadi kemampuan seorang yang beriman menjaga amanah berkat pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita ingin dimudahkan Allah mendidik anak kita, mengarahkan, membimbing mereka, maka raihlah iman. Perkuat iman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dengan iman yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan menolong kita. Karena semuanya itu akan mudah ketika di sana ada pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang fokus, yang tekun
dan yang sabar dalam mendidik anak yang agamanya itu betul-betul di hati, yang mana mereka mendidik dengan penuh kesadaran, menjalankan ya proses pendidikan anak itu dengan hati. Siapa? Mereka yang mendidik anak dengan iman, sabar mereka, tekun, ulet, ya. Jadi kenapa? Karena mereka betul-betul mendidik dengan akidah. Dia takut kalau dia lalai neraka urusannya. Dia tahu kalau dia berhasil mendidik, neraka hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi mendidik itu dengan hati, dengan akidah. Jadi nggak setengah-setengah. Ya, makanya capek, lelah, bahkan stres dihadapi. Kenapa? Karena seorang yang beriman menganggap tarbiyah anak itu akidah. Kalau orang sudah meyakini akidah, dalam keadaan apapun dia akan terus berusaha mendidik anak. Walaupun dia harus berpisah dengan anak, walaupun dia harus mengalami hal yang menyedihkan, yang berkaitan dalam proses pendidikan, dia akan lalui, dia akan hadapi. Kenapa? Dan dia kuat karena bagi dia ini adalah akidah saya. Ya, bagi saya yang bangga bukan ketika saya bisa memberi makan enak kepada anak, itu bukan yang membanggakan saya. Yang membuat saya bahagia bukan ketika anak saya bisa ranking sekolah, bukan. Tetapi ketika mereka bisa mau sholat, ketika mereka cinta Allah, cinta Rasul. Lihat kaitannya dengan tarbiyah. Banyak orang tua bangga anaknya pinter, ranking, itu kebanggaan yang wajar, ya, kebanggaan yang wajar. Tetapi rata-rata mereka mendidik anak itu, ya, kenapa? Karena mereka bukan menganggap tarbiyah itu akidah, ya, akidah, suatu keyakinan, ya, suatu suatu hal yang harus dilakukan dalam hidupnya. Biar dia lelah, biar dia capek, biar dia apapun, yang penting anak soleh. Biar mereka makan dengan lauk yang sederhana, biar hidup dengan cara yang sederhana, yang penting anak soleh. Berapapun biayanya untuk menyekolahkan anak, untuk memondokkan anak, mereka akan lakukan. Kenapa demikian? Karena akidah. Mereka kurang tidur orang tua, nggak ada masalah. Kurang istirahat, nggak ada masalah. Waktu bertemunya dengan anak kurang, sangat minim, nggak ada masalah. Akidah itu berdampak luar biasa. Makanya jadikan tarbiyah anak itu akidah. Jadikan tarbiyah anak sebagai iman kita. Iman kita. Kita contohkan dengan contoh sederhana. Seorang yang menganggap salat adalah iman, dengan seorang yang menganggap salat sebagai amalan rutin, itu beda. Sangat berbeda. Ketika seorang menganggap salat adalah akidah, adalah iman, ketika dia terluput dari salat fardu, terutama bagi laki-laki contohnya secara berjamaah, ada rasa penyesalan, rasa sedih yang luar biasa. Makanya sahabat misalnya, mereka menganggap bahwa salat berjamaah di masjid itu akidah, sehingga mereka mengatakan, Ibnu Mas'ud, kunna nara ma yatakhallafu anha illa munafiqun khalisun nifaq. Kami memandang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid, dia adalah munafik asli, munafik 100%. Bayangkan, sahabat punya persepsi seperti itu. Kenapa? Karena mereka menganggap sholat jamaah itu akidah. Jadi kalau ada laki-laki tidak sholat jamaah di masjid, dia munafik.
Begitu juga tarbiyah. Kalau dia menganggap, orang tua itu menganggap tarbiyah itu akidah, dia akan sedih ketika anak tidak semangat atau malas sholat, ketika anak melakukan kemungkaran, bergaul misalnya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau misalnya melakukan sesuatu yang haram, sedihnya luar biasa. Sedih, kenapa? Karena dia merasa gagal atau kurang berhasil dalam mendidik anak. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Jalla wa ala menyuruh kita untuk betul-betul menjaga anak kita dan menjaga diri kita dari api neraka. Karena yang menjaga diri kita dan anak-anak kita api neraka adalah iman. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang di atasnya terdapat malaikat yang sangat kasar, sadis, dan tidak pernah melanggar larangan Allah dan tidak pernah lalai dari perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai dasar wajibnya atas kita semua sebagai orang tua untuk mendidik dan mengajarkan mereka agama dan adab. Mengajarkan anak-anak kita adab, agama dan adab. Di antaranya adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Ali radhiyallahu anhu berkata, mengomentari ayat yang mulia tersebut, beliau berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka, yaitu ajarkan anak-anak kalian ilmu agama. Ilmu agama yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita biarkan anak kita sekolah di sekolah yang mengajarkan agama yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa kita. Dosa. Kita harus mengkondisikan anak kita mendapatkan ilmu agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Baik berupa lingkungannya, sekolahnya, sekolah dan rumah, lingkungan rumah dan sekolah. Ini harus kita jaga. Kalaupun dia atau di lingkungan kita belum ada sekolah sunnah, paling tidak kita selalu mengawasi. Harus. Kita tidak boleh alpa, kita tidak boleh lengah. Karena apa? Allah katakan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pemahaman dari Ali bin Abi Thalib adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarkan anak-anak kalian ilmu agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ajarkan mereka adab. Ajarkan mereka adab. Jadi selama kita belum mendidik mereka dengan baik, dengan cara Rasul mendidik anak, maka selama itu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa mendidik anak merupakan tanggung jawab besar yang dipikul oleh orang tua, yang Allah pikulkan di atas pundak orang tua. Mendidik anak sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
seorang kepala negara atau seorang pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpinnya. Seorang laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi anak-anaknya, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya sejauh mana ia mendidik anak-anaknya. Lihat, jadi bapak dan ibunya dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dimintai pertanggungjawabannya? Yaitu bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Ya, perhatikan para jemaah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hadis Nabi alaihi salam ketika Rasulullah warrajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ul ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun bi baiti zawjiha wa mas'ul an ra'iyatiha, bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dimintai pertanggungjawaban? Yaitu dimintai pertanggungjawabannya dalam mendidik anak. Ternyata wanita juga demikian. Dan seorang wanita adalah pemimpin bagi anak-anaknya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana dia bisa mendidik, bagaimana dia mendidik anaknya. Ibnu Qayyim berkata, ta'ammal qaulahu sallallahu alaihi wasallam mas'ul. Perhatikan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, akan ditanya, mas'ulun. Ya. Apa maksudnya? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya mas'ulun, akan ditanya, di mana Rasul mengingatkan kita bahwa setiap dari kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak. Bahkan sebagian ulama, kata Ibnu Qayyim, berkata, di mana Allah Jalla wa Ala akan mempertanyakan seorang bapak. Allah akan bertanya kepada seorang ayah. Karena kita katakan misalnya ada dua kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Tahukah Anda, yang pertama kali ditanya Allah kewajiban orang tua terhadap anak, bukan kewajiban anak terhadap orang tua. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, di mana nanti di hari kiamat yang pertama ditanya oleh Allah orang tua dulu. Ya, sebelum Allah bertanya kepada anak bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa yang ditanya orang tua dulu? Sebelum anak ditanya oleh Allah bagaimana mereka berbakti pada orang tua mereka. Karena hak anak lebih besar daripada hak orang tua. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik itu lebih besar daripada hak orang tua untuk mendapatkan kebaikan dari anak. Perhatikan ayyuhal ikhwah. Ibnu Qayyim mengatakan, yang ditanya oleh Allah Jalla wa Ala, pertama adalah orang tua. Sebelum Allah bertanya kepada anak, bagaimana mereka memperlakukan orang tua mereka. Kenapa kata beliau? Karena hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari orang tua itu lebih besar daripada hak orang tua untuk mendapatkan kebaikan dari anaknya. Oleh karenanya beliau rahimahullah menukil perkataan Ibnu Umar. Beliau menukil perkataan Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana Ibnu Umar beliau berkata, kalau kita sudah mengetahui bahwa hak anak itu jauh lebih besar daripada hak orang tua untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan bimbingan dari orang tuanya. Oleh karenanya, kata Ibnu Umar, oleh karenanya
ajarkan anakmu adab. Ajarkan anakmu adab. Adab itu ilmu dan amal. Karena engkau akan ditanya, wahai orang tua, tentang anakmu, apa yang engkau telah ajarkan kepadanya, dan ia pun akan ditanya tentang bakti dan ketaatannya kepadamu. Makanya Allah Jalla wa'ala memerintahkan orang tua terlebih dahulu untuk memperhatikan anaknya sebelum Allah memerintahkan anak berbakti orang tuanya. Coba perhatikan. Allah berfirman surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa, Allah berwasiat kepada orang tua untuk memperhatikan anak-anak mereka. Dalam surat An-Nisa ayat 11 Allah katakan, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Allah mewasiatkan, Allah memerintahkan kalian wahai orang tua untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kalian. Sedangkan perintah Allah terhadap anak untuk berbakti pada orang tuanya itu Allah sebutkan di surat berikutnya. Walaupun urutan surat bukan dalil secara mutlak akan urutan perintah, tetapi secara umum, secara sepintas, di mana dalam surat Nisa di awal surat Allah perintahkan dulu orang tua untuk memperhatikan anaknya. Tapi di surat Al-Ahqaf, di surat Al-Isra, jadi surat-surat setelah surat An-Nisa baru Allah perintahkan anak untuk berbakti orang tua. Misalnya surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah katakan wasainal insana biwalidaini ihsana, dan kami, setelah Allah merintahkan yusikumullahu fi auladikum, aku wasiatkan kalian wahai para orang tua untuk memperhatikan anak-anak kalian. Setelah itu baru ayat-ayat yang ada setelahnya Allah perintahkan anak untuk berbakti kepada orang tua mereka. Wasainal insana biwalidaini ihsana. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak, baik buruknya anak bergantung orang tua secara umum. Bagaimana kita, maka begitulah anak. Hal itu Rasulullah alaihissalam sampaikan. Jadi anak itu cermin orang tua. Istilah orang tuh mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ingat ayyuhal ikhwah, itu pepatah yang sangat benar. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan Nabi menyampaikan hal itu dengan sabdanya. Beliau berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau katakan kullu mauludin yuladu al-fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani kamathalil bahimah tuntijul bahimata hal tara fiha min jada'. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya cenderung kepada tauhid, cenderung kepada kebaikan. Lihat, kata Nabi alaihissalam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang terlahir ke dunia itu cenderung kepada tauhid dan kebaikan. Cenderung kepada tauhid dan kebaikan. Lihat, bagaimana anak tadi? Baik dan buruknya. Kata Nabi, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Nanti orang tuanya yang akan merusak fitrahnya. Apakah menjadikannya menjadi anak Yahudi, atau menjadikannya menjadi seorang Nasrani, atau menjadikannya menjadi seorang Majusi. Ya. Jadi kalau orang tua menjaga fitrah dengan apa? Dengan Islam. Jadi anak ini kalau
yang terlahir dalam keadaan fitrah, lalu dididik dengan pendidikan Islam, karena Islam adalah agama yang sesuai fitrah, dididik dengan pendidikan Islam yang sesuai dengan sunnah, dia tambah jadi, tambah sempurna kebaikannya, baik di atas fitrah, diberi pendidikan yang sesuai dengan sunnah, tambah sempurna kebaikannya. Tapi yang membuat mereka rusak adalah ketika orang tua mereka memberikan kepada anak mereka sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah. Rasul memberikan contoh Yahudi, Nasrani, Majusi, atau semua yang tidak sesuai dengan sunnah lalu diberikan kepada anak, maka rusak anak itu. Paham ya? Paham tidak? Anak bersih seperti air ini, yang membuat dia keruh, yang membuat air ini berubah warna karena ada yang masukkan sesuatu yang merusak kejernihan air ini. Tapi kalau dia berkurang, lalu diberi lagi, diisi lagi dengan air yang bersih, dia akan seperti ini. Jadi bagaimana anak ini tetap baik? Karena kecenderungan anak dari kecil, dari sejak dia lahir kepada kebaikan, fitrah. Rasul mengatakan, kullu mauludin al fitrah. Setiap anak terlahir dari fitrah, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada kebaikan. Lalu orang tuanya lah yang membuat dia tetap baik, lihat, tetap baik, atau akan menjadi rusak. Tetap baik dengan apa? Dengan memberikan kepada anak hal yang sesuai dengan fitrah. Hal yang sesuai dengan fitrah itu apa? Yaitu Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membuat anak kita soleh ketika kita mendidik anak kita sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harga mati. Itu hal yang sudah pasti. Setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi, berarti ikhtiar kita sebagai orang tua sudah maksimal. Dan insya Allah kita tidak akan ditanya. Tidak akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala, ya, tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak diazab karena kelalaian. Jadi orang tua yang lalai itu seperti apa? Orang tua yang lalai mendidik anak, yang belum mendidik anaknya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama orang tua belum mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi, akan dimintai pertanggungjawaban, akan menjadi sebab diazabnya orang tua di neraka karena kelalaiannya dengan tidak memberi anak pendidikan yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena jelas hadisnya, kullu mauludi ala fitrah. Setiap anak terlahir dari fitrah. Jadi kewajiban orang tua menjaga fitrahnya. Makanya kita kasih air yang jernih lagi, air yang bersih lagi. Kalau berkurang, isi lagi yang bersih. Jangan dikasih air yang kotor. Apa yang bersih? Air yang bersih itu, sunnah itu ibarat apa? Ibarat air yang bersih. Kewajiban kita beri itu, lingkungannya, sekolahnya, semuanya beri mereka air yang bersih. Kalau ada yang kotor, segera kuras, segera bersihkan, cepat. Makanya tasbiyah tarbiyah, bersihkan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah dari anak kita, lalu masukkan Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ini muqaddimah. Berbicara tentang sukses mendidik anak, kuncinya ada di ridha Allah. Bagaimana sih kita sukses mendidik anak? Menjadikan mereka menjadi anak yang soleh. Kuncinya adalah bagaimana kita mengambil sebab yang membuat Allah ridha kepada kita. Jadi ketika kita mendidik anak, dan agar berhasil pendidikan kita, fokus kita adalah kepada sebab-sebab yang membuat Allah ridho kepada kita.
Perhatikan. Jadi mendidik anak, mengajarkan mereka ini itu, ya semualah sehari-hari sampai kita kadang senang, kadang marah, kadang sedih, kadang capek, kadang stres. Fokuskan hati dan pikiran kita serta amal kita kepada sebab-sebab yang membuat Allah ridha kepada kita. Itu intinya di situ. Kenapa demikian? Karena anak baik, soleh karena hatinya baik. Anak yang tidak baik, anak yang durhaka karena hatinya ditinggalkan oleh Allah, karena hatinya tidak dibimbing oleh Allah. Para jemaah, yang membolak-balik hati anak kita itu Allah loh. Yang membolak-balik hati anak kita itu Allah Jalla wa'ala. Sehingga baik buruknya hati kita atau hati anak kita bergantung kepada hubungan kita dengan Allah. Perhatikan. Baik buruknya hati anak kita, karena yang membolak-balikan hati anak kita Allah. Harusnya ketika kita mendidik anak, fokuskan diri kita kepada Allah. Fokuskan diri kita tentang hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena hubungan kita dengan Allah itu akan menentukan hubungan kita dengan manusia. Di antaranya adalah hubungan kita dengan anak. Ya, hubungan kita dengan anak kita. Dalil banyak. Sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 96. Dalam surat Maryam ayat 96 Allah katakan, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lihat, Allah katakan, jalinlah hubungan baikmu denganku dulu dengan iman dan amal saleh. Ya, aku akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Di antaranya dengan anak. Saya ja'alu lahumur rahman wudda, di mana Allah akan menumbuhkan rasa cinta di hati orang-orang sekitarmu, kata Allah. Dengarkan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, di ayat tersebut Allah menghabarkan di mana Allah Jalla wa Ala akan menanamkan rasa cinta, ya, di hati hamba-hamba, ya, di hati hamba-hamba Allah terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu amal yang dimaksud amal yang Allah ridhai, amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sebagai orang tua beriman dan bertakwa kepada Allah sesuai dengan sunnah, maka Allah akan menumbuhkan di hati anak kita kebaikan, akan menumbuhkan di hati anak kita rasa cinta dan rasa hormat kepada kita. Lihat, saya ghrisu lahum fi qulubi ibadihi salihin mawadda wa hadza amrun la budda min wa la mahida an wa qad waradat bidzalik al hadits sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajh. Dan pasti kalau kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta di hati anak kita kepada kita. Allah akan tumbuhkan rasa hormat di hati anak kita kepada kita. Ya, wa hadza amrul la budda min. Dan ini perkara yang harus, dan ini perkara yang pasti, tidak mungkin tidak terjadi. Dan hal itu diperkuat oleh banyak hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Bukhari di mana Rasul bersabda, jika Allah sudah mencintai hambanya karena iman dan takwanya, maka Allah akan memanggil Jibril, ya Jibril, sini kamu. Labbaik ya Allah, aku ingin mengabarkan bahwa aku mencintai fulan, maka kamu cintailah dia. Baik ya Allah. Lalu Jibril mengabarkan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai fulan, cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Lalu penduduk langit berkata pada penduduk bumi, wahai penduduk bumi,
Allah mencintai fulan, maka seluruh penduduk langit dan bumi mencintai fulan. Kenapa? Karena dia dicintai Allah dengan iman dan takwanya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, gapailah ridha Allah. Karena hati anak kita Allah yang menggenggam. Hati anak kita Allah yang membolak-baliknya. Baik buruknya hati anak kita, itu Allah yang menentukan. Bagaimana hati anak kita dibimbing kepada kebaikan, dibuka mata hatinya menjadi anak yang berhati baik ketika kita mengambil sebab yang membuat Allah ridha kepada kita. Jadi fokus kita di saat kita mendidik anak, bagaimana caranya, sebab-sebab apa saja yang membuat Allah ridha kepada saya. Kalau Allah sudah ridha, Allah akan buat anak kita menjadi anak yang sayang kepada kita. Allah akan buat hati anak kita menjadi hati yang baik. Ya, itu. Fudhail bin Iyad rahimahullah berkata, oleh karenanya, dalam mendidik anak, yang kita pahami yang pertama kata beliau, mendidik itu ibadah. Karena Allah perintahkan kita untuk mendidik anak. Allah perintahkan kita dalam surat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam surat At-Tahrim ayat 6. Perintah, berarti ada ibadah, berarti beribadah. Karena Allah perintahkan kita menjaga diri kita dan anak kita. Perintah Allah menjaga diri kita dan anak kita dengan mendidiknya dengan baik, mendidik dengan pendidikan Islam yang sesuai dengan sunnah. Berarti mendidik itu ibadah. Karena apa? Karena mendidik itu perintah Allah. Pahami ya? Karena mendidik anak itu perintah Allah. Karena perintah Allah berarti mendidik itu ibadah. Karena mendidik itu ibadah, maka kita wajib memperhatikan dua hal. Setiap kita menyadari sesuatu itu ibadah, perhatikan dua hal. Makanya kita harus pahami, ini ibadah bukan? Ibadah. Maka tolong dijaga dua. Ikhlas dan ittiba. Jangan mendidik kecuali karena Allah. Dan jangan mendidik kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Perkataan Fudhail berkata, innama yuridullahu minkan niyataka wa iradatak wa tauhidak. Ketika tarbiyah itu adalah ibadah, mendidik anak adalah ibadah, maka Allah hanya minta kepada kita dua hal. Ikhlas kita dan ittiba kita. Jadi kita fokus gitu loh, enggak kesana kemari, enggak fokus. Karena yang memegang hati anak kita Allah, yang membolak-balikan hati anak kita Allah. Fokus. Mendidik itu ibadah. Maka fokuskan diri kita kepada apa? Ikhlas dan ittiba. Ikhlaslah karena Allah di saat mendidik anak. Ikutilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mendidik anak. Beliau berkata, "Wa man aslaha sariratah, aslahallahu alaniyatah, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas." Barang siapa yang memperbaiki batinnya, yaitu imannya kepada Allah, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Barang siapa yang mampu menjaga hubungan baiknya dengan Allah, maka Allah akan memastikan hubungan baiknya dengan manusia, terutama dengan anaknya. Jadi yang membuat kita memiliki hubungan baik, anak menghormati kita selayaknya kita sebagai orang tua, mendoakan kita, karena anak yang baik adalah anak yang cinta orang tua karena Allah dan mendoakan orang tuanya, bukan hanya memberi uang, bukan. Tapi anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan, menasihati orang tua, ya, agar tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Itulah anak yang baik.
Makanya apa? Di sini dikatakan, barang siapa yang mampu menjaga hubungan baiknya dengan Allah dengan iman dan takwa, maka Allah pastikan hubungan baiknya dengan anaknya, dengan orang-orang sekitarnya akan baik. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan sekarang bagaimana mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang pertama, pastikan ibu anak-anak kita solehah. Karena Rasul SAW menganggap istri dan ibu yang solehah rukun tarbiyah. Tidak ada istri dan ibu yang solehah, maka proses pendidikan anak atau proses pendidikan yang kita berikan kepada anak kita cenderung sia-sia. Kalau kurang soleha, didik. Kalau tidak bisa dididik, bagaimana? Ya mau tidak mau, kalian tahu jawabannya. Lihat Rasulullah SAW, lihat ibu yang soleha itu rukun, tidak bisa ditawar. Kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, istri kita tidak soleha, ibu anak-anak kita tidak soleha, kita belum maksimal mendidik anak. Ikhtiar kita belum optimal, usaha kita belum maksimal. Perhatikan sabda Nabi alaihissalam, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikah, ingat, dinikah itu maknanya, nikah itu dalam Islam maknanya jima, hubungan intim. Hubungan intim itu tujuannya agar punya keturunan. Makanya sahabat, petunjuk Rasul dan sahabat, kalau punya istri mandul, ceraikan. Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan banyak para sahabat setelah mengetahui istrinya mandul, dicerai. Karena nikah tujuannya agar punya keturunan. Lain, mungkin ada pertimbangan lain kalau dia bertahan. Tapi secara teori, kalau istri tidak bisa memberikan keturunan, kita harus menceraikan. Sebaliknya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya suaminya mandul? Istri boleh menggugat cerai. Karena nikah itu artinya hubungan intim. Yang mana hubungan intim itu tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tapi yang paling penting adalah agar mendapatkan keturunan. Lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wanita itu dinikahi, ya dinikahi. Maksudnya apa nikah? Digauli supaya mendapat keturunan. Karena 4. Jadi kita ini nikah supaya kita punya keturunan dari dia. Ya, makanya kalau rumah tangga tanpa anak itu kayaknya hampa. Ya, rumah tangga tanpa anak itu hampa. Bahkan seorang janda punya anak sekian lalu dia nikah lagi, dia agak merasa bersalah atau kurang sempurna rumah tangganya dengan suami yang baru, walaupun dia sudah punya anak banyak, kalau belum memberinya anak. Kenapa? Karena anak itu ngikat. Ya, mengikat. Rasul mengatakan apa? Nikahilah wanita yang akan memberikan keturunan kepadamu karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Lalu Nabi berkata, fadfar bidatid din taribat yadak. Tapi ingat kata Nabi, karena dia wanita yang kamu nikahi akan menjadi ibu anak-anakmu, idealnya cantik, idealnya kaya, idealnya dari keluarga baik-baik. Tapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu tidak mendapati semua itu, paling tidak yang kuat agamanya. Kenapa? Beliau mengatakan, taribat yadak. Kalau kamu dapat istri yang soleha, ia akan menjadi ibu anak-anakmu, taribat yadak, kamu akan beruntung. Maksud beruntung apa? Di mana kamu insya Allah akan berhasil mendidik anak, itu maksudnya.
Karena tidak ada yang paling membahagiakan hati kita daripada punya anak soleh, betul tidak? Rasulullah SAW mengatakan, taribat yadak. Kalau kamu berhasil memiliki istri yang soleha, taribat yadak, maka kamu akan bahagia, kamu akan beruntung. Kenapa beruntung? Karena insya Allah akan berhasil mendidik anak-anakmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tuntunan Nabi alaihissalam dalam mendidik anak yang sesuai dengan tuntunan Nabi, doa. Perbanyak doa. Jangan pernah kita meremehkan doa. Jangan pernah kita jauh dari doa. Bahkan doa sebab terbesar pengaruhnya di dunia. Semua ikhtiar tidak ada apa-apanya dibanding doa. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarudul qadha illa doa, tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Apa kata beliau? Hadza yadul ala anna du'a akbarul asbab fid dunya. Hadis itu menunjukkan bahwa doa merupakan sebab yang paling besar pengaruhnya di dunia. Hadis tersebut kata Nabi bahwa tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Ibnu Qayyim mengatakan berarti hadis itu mengajarkan kita bahwa doa merupakan sebab yang paling besar pengaruhnya. Berarti kalau kita ingin punya anak yang saleh, doa. Ajarkan juga iya, sekolahkan di sekolah yang baik, yang bagus agama juga iya, lingkungan, hadirkan lingkungan yang baik juga iya. Tapi sebab terbesar doa. Makanya Allah sampai menyediakan doa khusus untuk anak, agar kita diberi anak yang soleh. Lihat, doa khusus loh, doa khusus. Lihat surat Ali Imran ayat 38. Lihat doanya apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sampai Allah ajarkan, bukan cuma Allah menjadikan doa sebab terbesar, bahkan Allah ajarkan secara khusus doa minta anak yang soleh. Menunjukkan apa? Berarti Allah mengajarkan, Allah memberitahu, ini loh, kamu jangan lupa doa kalau ingin punya anak soleh. Doa ya, nih doanya aku kasih. Kalau kamu berdoa dengan doa ini, aku ijabah. Karena tidak Allah memberikan kita doa dari Al-Quran, melainkan itu doa mustajab. Tidaklah Rasul SAW mengajarkan kita doa dalam hadis yang sahih, berarti doa tersebut doa mustajab. Lihat, kemudian juga perhatikan, lihat surat Al-Furqan ayat 74. Di sana Allah ajarkan kita juga minta keturunan yang baik. Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, ya anugerahkanlah kepada kami istri-istri, ya pendamping hidup yang saleh dan keturunan yang baik sebagai penyejuk pandangan dan hati kami. Jadikanlah kami teladan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Satu, ini sisi yang pertama. Sisi kedua, doa. Pertama doa, perbanyak doa. Ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina, di waktu mustajab, di saat sujud, di akhir salat, ya, di waktu di malam. Pilih waktu dan tempat mustajab. Yang kedua, sisi keduanya apa? Ternyata semua doa orang tua, selama tidak ada penghalangnya, tidak ada penghancur doa, tidak ada penghancur ijabah doa, semua doa orang tua mustajab. Lihat, doa sebab terbaik. Ditambah lagi apa? Doa orang tua itu mustajab. Doa orang tua, kan doa itu ada doa untuk orang tua, ada orang tua untuk anak, ada doa orang untuk orang lain, ada doa seorang untuk temannya. Dari semua objek doa, ternyata doa orang tua untuk anak mustajab. Dengarkan hadis Nabi alaihissalam, thalathun da'awat mustajabat la syakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Ada 3 doa yang pasti Allah ijabah. Lihat, Nabi memastikan ijabah doa.
ada 3 doa yang pasti dijabah, yang tidak perlu diragukan lagi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Jadi kita orang tua doa terus. Jangan pernah berhenti doa, ya Allah, terus doa. Karena doa orang tua itu Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Kemudian doa musafir, kemudian doa orang yang terzalimi. Oleh karenanya, karena doa orang tua itu mustajab, doa orang tua untuk anaknya mustajab. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar berhati-hati mendoakan anak, agar berhati-hati berucap kepada anak. Karena ucapan orang tua, terutama ibu, itu doa. Hati-hati ucapan, ya, celaan, ya, maki orang tua, makian orang tua, itu adalah doa. Sehingga Rasul mengingatkan kepada orang tua, berhati-hati, jaga ucapan, ya, mereka terhadap atau kepada anak-anak mereka, terutama ketika dalam keadaan marah. Karena Nabi bersabda, la tadu ala anfusikum wa la tadu ala auladikum wa la tadu ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa' yas'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Ya, beliau berkata apa? Sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, dan jangan pula sembarangan berucap kepada anak kalian, dan jangan pula kalian berdoa keburukan terhadap harta kalian. Tidaklah kalian berucap mengatakan, sialan kamu, anak kurang ajar kamu, kecuali pada saat mereka berucap lalu bertepatan dengan waktu mustajab, melainkan Allah akan dengarkan ucapannya. Hati-hati ucapan orang tua, terutama ibu, doa, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, sebab, ya, cara mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberi nama kepada anak kita, anak dengan nama yang baik. Memberi nama kepada anak kita dengan nama yang baik, ya. Makanya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merubah nama anak yang bermakna buruk. Beliau selalu merubah. Kalau beliau mendapati ada sahabatnya bermakna buruk, maknanya buruk, beliau segera ganti, ya. Sedangkan nama yang terbaik adalah nama yang disebutkan kepada nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, dan nama Allah yang lain. Kemudian nama yang terbaik setelah itu adalah nama-nama para nabi. Berilah anak-anak kita nama-nama para nabi, ya, alaihimussalam. Kemudian berikutnya adalah memberi nama anak kita dengan nama para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, ya. Kemudian berikutnya memberi nama anak kita dengan nama-nama yang bermakna baik. Ibnu Qayyim berkata, mengapa Rasulullah SAW sangat perhatian dalam masalah nama? Rasulullah SAW menyuruh kita memberi nama kepada anak kita dengan nama yang baik karena 2. Pertama, karena setiap orang akan dipanggil di hari kiamat dengan namanya dan nama ayahnya, Fulan bin Fulan. Kalau nama kita buruk, sama saja kita dipermalukan di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Bayangkan kita dipanggil Fulan bin Fulan. Apa jadinya kalau nama kita adalah nama yang buruk? Ya, misalnya namanya Jontor, atau namanya Zakum, atau namanya apalah yang gak enak didengar, malu kita. Karena kita akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar nanti dengan nama kita. Oleh karenanya pastikan nama kita nama yang baik. Ya, yang kedua, kenapa nama yang kita miliki harus baik, yang merupakan memberi orang tua kita? Karena nama itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan memberikan pengaruh terhadap jiwa. Jika namanya baik, akan memberikan pengaruh positif terhadap jiwa. Jika rusak, jika buruk makna dari namanya, maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap jiwa. Tidak bisa dipungkiri,
Nama itu memberi. Lihat, ya, Pak kata Ibnu Qayyim, lihat mengapa Abdul Muttalib ya memberi nama cucunya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada saat itu nama Muhammad nama yang asing di telinga orang Arab, sampai orang Arab bilang, "Ya Abdul Muttalib, kenapa cucumu dikasih nama Muhammad? Ini nama yang aneh, nama yang tidak familiar bagi kita." Kenapa? Apa kata beliau? "Wallahi, saya memberi nama cucu saya dengan Muhammad agar dia kelak menjadi orang yang dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi." Lihat Abdul Muttalib, saya memberi cucu saya dengan nama Muhammad agar dia menjadi orang yang dipuji oleh penduduk langit dan bumi. Terjadi tidak? Kenyataan para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abu Thalib musyrik loh. Musyrik tapi perhatian betul untuk memberi nama kepada cucunya nama yang baik. Masa kita muslim namanya Johnny, namanya Stephen, namanya apa misalnya yang enggak jelas, ya. Nama-nama yang buruk ini merupakan suatu kelalaian yang luar biasa. Kemudian yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak, berlaku adil. Orang tua wajib dalam mendidik anak berlaku adil di antara anak-anaknya. Dalam hal apa? Dalam memberi. Dalam memberi kasih sayang. Dalam memberikan sesuatu harus adil. Karena ketidakadilan kita dalam memperlakukan anak akan menimbulkan kecemburuan, kemarahan yang membuat anak akan semakin tidak menghormati kita. Perhatikan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah didatangi oleh ayahnya Nu'man, di mana ayah Nu'man punya beberapa anak. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin memberikan sebidang tanah kepada Nu'man." Padahal anaknya bukan hanya Nu'man. Saya ingin memberikan sebidang tanah kepada Nu'man. Kenapa? Karena Nu'man lebih nurut. Karena Nu'man adalah anak yang paling nurut di antara yang lain, di antara saudaranya. Makanya saya ingin memberikan sebidang tanah secara khusus hanya kepada dia. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berkata, "Fattaqullah wa'dilu baina auladikum." Takutlah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu di antara anakmu. Lihat Rasulullah SAW menganggap keliru tindakan dan keputusan ayah Nu'man, yaitu hanya memberi sebidang tanah kepada Nu'man saja. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, "Apakah engkau suka apabila mereka semua berbakti kepadamu?" Lihat, perhatikan. Apakah? Ya. Rasul ketika mendengar pernyataan ayahnya Nu'man berkata, "Ya Rasul, saya ingin memberikan sebidang tanah kepada Nu'man saja. Dan tidak saya berikan kepada anak-anak saya yang lain." Rasul mengatakan, "Tidak, itu tidak boleh. Bertakwalah kamu kepada Allah, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu." Lalu beliau berkata, "Apakah engkau suka apabila mereka semua berbakti kepadamu?" Lihat, Rasul mengkaitkan antara berbakti dengan adil. Berarti kata ulama, kalau kita tidak berlaku adil terhadap anak-anak kita, akan membuat anak-anak kita durhaka. Karena Rasul mengkaitkan antara keadilan, perlakuan secara adil di antara anak dengan kebaikan anak, dengan berbaktinya anak kepada orang tua. Rasul mengatakan, "Ya wahai ayahnya Nu'man, ya aban Nu'man, kamu mau tidak anakmu semua berbakti kepadamu?" Dia menjawab, "Aku mau ya Rasulullah." "Kalau kamu mau anakmu berbakti semuanya kepada kamu, maka berlaku adillah kamu terhadap seluruh anak-anakmu." Kemudian yang berikutnya, mendidik mereka dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Mendidik mereka dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana." Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya. Tidaklah ia dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan memperburuknya. Lihat Rasulullah alaihissalam bersabda, "Innallaha yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-'ulf." Allah itu akan memberikan banyak kebaikan pada rumah tangga, keberkahan, kebahagiaan, ketentraman, kebaikan, semua di saat ada kelembutan pada rumah tangga. Jadi rumah tangga yang hampa, rumah tangga yang bikin gak bahagia, yang bikin gak betah, yang bikin gak nyaman, itu karena ketiadaan kelemah lembutan. Lihat Rasul mengatakan, Allah akan memberi banyak kebaikan. Perhatikan sabda Nabi, Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kita, ya, karena adanya kelemah lembutan, yang mana Allah tidak memberikan kebaikan-kebaikan tersebut ketika ada kekerasan pada rumah tangga. Jadi kalau kita ingin dibimbing oleh Allah, bisa menjadi orang tua yang baik, kalau kita ingin, ya, Allah membuka mata hati anak kita, kalau kita ingin rumah tangga kita, rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang bahagia, anak dan orang tua saling menghormati, ambil sebab Allah meridhai kita, lemah lembut. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan lemah lembutnya dan kasih sayangnya kepada anak. Beliau kalau ada cucunya datang, Hasan Husain, sini, diciumin, cium dulu. Aqra bin Habis heran. Aqra bin Habis mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mencium anakmu? Saya punya 5 anak, nggak pernah saya cium. Nggak pernah sekalipun saya kecup pipinya, keningnya, nggak pernah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau bersabda, "Ma la yarham la yurham." Orang yang tidak mencurahkan kasih sayang kepada keluarganya, kepada anaknya, maka Allah tidak akan pernah menyayanginya, maka Allah tidak akan pernah membimbingnya, maka Allah tidak akan pernah menolongnya. Jadi syarat kita ditolong Allah untuk bisa menjadi orang tua yang baik, syarat kita ditolong Allah untuk menjadi anak kita anak yang baik, anak yang saleh. Didik anak kita dengan penuh kasih sayang, didik anak kita dengan penuh lemah lembut. Kenapa? Karena mendidik dengan lemah lembut, mendidik dengan kasih sayang, sebab Allah menyayangi kita, sebab Allah menolong kita. Lihat Rasul ketika mendengar Aqra mengatakan, "Saya punya 5 anak, tidak pernah saya cium, tidak pernah saya kecup pipinya, tidak pernah saya kecup dahinya, gak pernah saya." Ya, kata Rasulullah SAW, "Ma la yarham la yurham." Orang yang tidak mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Allah tidak akan pernah menolongnya. Kemudian yang berikutnya, selalu memberi nasihat, memberikan wejangan-wejangan, menanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai agama. Nggak perlu pakai dalil, "Nak, dengar ya, ayat bilang begini, Allah berfirman seperti ini." Tidak, nilai agama taruh. "Nak, kamu jadi anak yang jujur ya. Kalau kamu jujur, kamu beruntung. Walaupun pahit, kamu jujur. Nak, jangan tinggalkan sholat ya. Setinggi apapun sukses kamu, jangan sombong, jangan pernah meninggalkan sholat." Seperti itu nasihat-nasihat sederhana, tapi menancap di dalam batin anak. Pelan, kasih mereka wejangan, kasih mereka, ya, nilai-nilai agama. Ya, jadi kamu jadi orang jujur. Lisan kamu, omongan kamu dan perbuatan kamu harus sama. Orang itu akan suka, orang itu akan percaya kepada kamu kalau kamu jujur. Kamu akan ditinggalkan oleh manusia karena kamu tidak jujur. Jadi kalau kamu ingin dipercaya oleh manusia, kamu harus jujur ya. Begitu caranya. Lihat Luqman bagaimana dia memberikan wejangan kepada anaknya. Lihat Ibrahim dan Yakub memberikan wejangan kepada anak-anaknya. Itu caranya, memberikan nilai-nilai agama. Bagaimana Luqman misalnya? Luqman sebagaimana Allah kutip dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 15. Allah katakan, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di saat dia memberi nasihat,
Hai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Hai anakku, Allah perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Kamu hormati ibu kamu ya. Kamu jangan lupa ibu kamu tuh mempertaruhkan nyawanya loh untuk melahirkan kamu. Kamu hormati ibu kamu. Kamu harus cintai ibu kamu. Jangan kamu sakiti hati ibumu. Lihat. Kemudian apa lagi? Luqman juga berwasiat, ya. Berwasiat dia berkata, hai anakku, dirikanlah salat, perintahkanlah kepada kebaikan, cegahlah dari kemungkaran, bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu dan seterusnya. Lihat wejangan-wejangan sederhana tapi menancap di dalam hati anak. Kita juga gitu, jangan terlalu banyak ngomong juga, cerewet jangan. Tapi jangan juga pelit dari wejangan. Kita kadang-kadang kalau dia lagi tenang, nih kamu jadi orang yang jujur, jadi anak yang baik, yang sopan, yang santun, adab. Manusia itu mulia karena adab dan akhlak loh ya. Kalau kamu tidak punya adab, walaupun kamu nanti punya gelar, walaupun kamu adalah orang yang punya jabatan, orang tidak akan menghormati kamu. Orang itu menghormati kamu karena adab dan akhlak. Ingat ya, ingat, tolong kamu dengar pesan ayah, kamu dengar nasihat ibu begitu. Ya. Dan coba lihat bagaimana Ibrahim dan Yakub berwasiat atau memberi nasihat kepada anaknya. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Kemudian berikutnya, sebab atau cara mendidik anak yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu teman dekat yang baik. Pastikan anak kita memiliki teman dekat yang baik. Teman bisa berupa makhluk hidup, bisa berupa benda mati. Apa yang selalu ada di sisinya, itu yang harus kita perhatikan. Kalau dia makhluk hidup seperti teman, pastikan temannya teman yang baik. Temannya, sahabatnya harus sahabat yang baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Satu. Yang kedua, teman dekat maksudnya adalah benda mati yang dekatnya. TV, perhatikan. Acara TV, jangan kita biarkan anak kita nonton TV acara yang gak bener. Dia anak jarang main, gak pernah keluar rumah. Kalau sekolah, keluar rumah cuma sekolah. Pulang, keluar hanya sekolah, terus pulang ke rumah. Tapi di rumah kita biarkan anak kita menonton acara yang tidak baik dan tidak mendidik. Itu sama saja merusak anak kita. Atau kita kasih dia HP. Dengan medsosnya dia bisa berhubungan dengan laki-laki muhamaramnya melalui Facebook, melalui Twitter. Dia bisa lihat gambar-gambar ya yang tidak senonoh. Itu sama saja merusak anak kita. Tapi kita butuh HP untuk kita berikan kepada anak kita, karena kalau kita tidak memberikannya kita bisa menghubungi anak susah. Baik kalau gitu kasih dia HP, kita pertimbangkan saja mudarat dan maslahatnya. Kalau memberi HP itu ada mudaratnya, jangan. Lebih besar mudaratnya, ya. Bisa jadi kita tidak usah berikan kepada anak kita HP, tapi kita minta HP pengawas sekolah, minta HP gurunya, nomor HP. Kita tanya, sudah pulang apa belum? Di mana? Jadi nggak perlu kita, karena kemungkinan besar anak-anak kita itu labil. Akan besar kemungkinan HP yang kita berikan akan digunakan untuk hal yang tidak benar dan tidak baik. Jadi itu perhatikan. Jadi apa yang ada di sekitarnya, baik itu temannya maupun benda yang selalu berinteraksi dengannya. Kemudian yang terakhir atau sebelumnya, keteladanan. Keteladanan orang tua, contoh yang baik itu perlu. Jadi jangan pernah berharap punya anak soleh kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Kalau kita tidak memberikan keteladanan, jangan bermimpi kita memiliki anak yang soleh. Karena Allah Jalla wa'ala mengingatkan hal tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Allah katakan, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian berani, apakah kalian bisa memerintahkan manusia kepada kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri sedangkan kalian baca kitab? Dan Allah juga berfirman dalam surat Hud ayat 88 yang menunjukkan akan pentingnya keteladanan, di mana Allah berfirman, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan tidaklah aku
ingin menyelisihi kalian dalam perkara yang aku larang kalian darinya. Dan juga Allah berfirman, pentingnya dan wajibnya keteladanan dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Sungguh sangat besar kemurkaan Allah di saat kalian berkata tapi tidak mengamalkan apa yang kalian ucapkan. Dan itulah beberapa sebab yang merupakan sebab-sebab yang Rasul letakkan, yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yang akan membuat kita, kalau kita mengambil sebab-sebab tersebut, yang akan membuat Allah meridhoi kita. Jadi kita simpulkan, untuk sukses mendidik anak, mencetak generasi masa depan yang baik, perhatikan, yang pertama, sadarilah bahwa tarbiyah itu ibadah. Jadi jangan kita mendidik kecuali karena Allah. Karena Allah, jangan karena ingin dihormati anak, jangan karena ingin anak itu akan menjadi anak yang sayang orang tua. Udahlah, didik anak karena Allah. Jangan pernah ada di hati kita terbesit keinginan dihormati anak. Jangan ada keinginan di hati kita ingin disayang anak. Jangan. Nabi Nuh itu kecewa karena anaknya tidak menyayanginya, tidak menghargai jerih payahnya. Allah ingatkan, ya Nuh, ikhlas kamu. Innahu laysa min ibnik, innahu laysa ibnuk. Itu bukan anak kamu. Jadi kita disuruh mendidik karena Allah. Sudah cukup. Teguran Allah kepada Nabi Nuh juga teguran bagi kita. Didiklah anak, besarkan anak, rawat anak karena Allah, titik. Bukan karena ingin dihargai, bukan karena ingin dibalas kebaikannya oleh mereka kepada kita, tidak. Yang kedua, didiklah anak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama adalah kita mendidik anak kita dengan apa? Dengan memberikan kepada mereka ibu yang baik, kemudian banyak berdoa, tidak pernah berhenti berdoa, kemudian memberi mereka nama yang baik, kemudian berlaku adil terhadap anak, kemudian mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, kemudian ya kerap memberi wejangan, memberi nilai-nilai agama, menanamkan nilai-nilai agama di dalam hati atau pada diri anak kita, ya, dengan memberikan nasihat yang singkat namun padat, tidak perlu panjang lebar, tidak perlu terlalu sering. Kemudian apalagi? Kemudian adalah memperhatikan sesuatu atau seseorang yang dekat dengannya, apakah sahabatnya atau ya handphone atau televisi, perhatikan. Jangan sampai yang ada di sekitarnya, yang ada di dekatnya adalah sesuatu yang berdampak negatif. Kemudian keteladanan, berikan contoh yang baik kepada anak kita, karena anak adalah cermin orang tua. Bagaimana orang tua, begitulah anak. Karena Allah Jalla wa Ala tegas, Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam ayatnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia bahwa anak adalah cermin orang tua. Allah katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Surat Tur ayat 21. Dan orang tua yang beriman akan diikuti oleh anak yang beriman. Lihat, Allah katakan, dan orang tua yang beriman akan diikuti oleh anak yang beriman. Berarti orang tua adalah anak adalah cermin orang tua. Bagaimana orang tua, begitulah anak. Dalilnya surat Tur ayat 21. Dengan kita perhatikan dua hal tadi, ikhlas dan mutaba'ah, insya Allah meridhoi kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah akan balik hati anak kita menjadi hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang hidup. Kalau hati anak kita bersih dan suci, insya Allah
dia akan menjadi anak yang soleh, yang menjadi harapan Allah Jalla wa'ala, dan juga menjadi harapan orang tuanya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini tentang kiat sukses mendidik dan mencetak anak yang soleh. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita jawab dulu beberapa pertanyaan, setelah itu kita akhiri majelis kita. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengingatkan orang tua yang tidak sunnah? Karena ketika ingatkan selalu bilang nanti. Naam. Yang jelas untuk mendawai orang tua tentu kita tidak boleh mengabaikan cara-cara berdakwah yang Allah ajarkan. Berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan memberi nasihat, dan berdakwah dengan dialog. Terhadap orang tua yang awam, kita dakwai mereka dengan hikmah. Pertama dengan ilmu. Jangan mendakwai mereka dengan kebodohan. Dengan ilmu. Ilmu yang maksud, pertama pastikan ilmu agama yang kita sampaikan ke orang tua kita adalah ilmu yang memperhatikan skala prioritas, yaitu tauhid dulu. Kita dakwai tauhid, kita dakwai orang tua tentang tauhid dulu. Islam banyak, ada tauhid, ada ibadah, ada muamalat, tetapi yang kita dahulukan adalah tauhidnya dulu. Karena orang baik karena tauhidnya baik. Tauhid dulu. Jangan bid'ahnya kita dakwai, jangan maksiatnya kita dakwai, tauhid dulu. Kemudian tentang ilmu, yaitu ilmu tentang cara berdakwah. Banyak orang tahu punya ilmu tapi tidak tahu cara berdakwah. Kadang keras, kadang waktunya tidak tepat ngomong, ya. Tempatnya itu kurang pas, dia bicara. Tidak. Orang berdakwah tidak hanya dengan ilmu, tapi dia harus tahu kapan dan di mana dia bisa bicara. Ya, itu namanya hikmah. Ketika orang tua sedang capek, jangan ngomong. Ketika orang tua sedang marah, jangan ngomong. Cari waktu yang pas. Ya, kemudian juga kita ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang objek dakwah. Siapa yang kita dakwai? Orang tua kita. Jangan terlalu tinggi. Kita dakwai orang tua mengatakan, "Bapak, Ibu, ini bid'ah. Tidak ada tuntunnya di Nabi alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hindari oleh perkara yang baru dalam agama. Orang tuanya bingung, dalil apa? Ini hadis apa gitu loh. Kita ilmunya terlalu tinggi, sedangkan orang tua kita awam. Jadi berdakwah itu dengan hikmah, yaitu pastikan yang kita sampaikan tauhid dulu. Ya, tauhid awwala, tauhid dulu. Yang kedua, kita harus tahu kapan kita bisa bicara, kapan kita tidak perlu bicara, lihat waktu, lihat sikon. Kemudian adalah ya, siapa yang kita dakwai. Kalau orang tua kita, maka kita harus lebih lemah lembut, kita harus banyak sabar. Kalau orang tua kan tentu sudah berkarat dengan pengaruh-pengaruh negatifnya. Kita harus lebih sabar menghadapi orang tua, karena orang tua apalagi sudah seperti anak-anak, banyak rewelnya. Ya, banyak anehnya, ya harus sabar. Kemudian juga apa? Kemudian juga mereka sudah puluhan tahun beradaptasi dengan keburukan. Kok tiba-tiba ingin kita rubah keburukan jadi kebaikan? Maka tidak bisa merubah orang yang sudah puluhan tahun berinteraksi, beradaptasi dengan keburukan seperti membalik telapak tangan. Kita harus sabar. Kita asah dulu kayak karat yang sudah menempel di besi, kita harus bersihkan pelan-pelan. Begitulah hati orang tua kita, pelan, sabar. Setelah itu tawakal pada Allah. Ingat, tugas kita bukan merubah hati manusia. Tugas kita bukan merubah hati orang tua. Tugas kita hanya menyampaikan. Wallahu alam. Kemudian yang berikutnya adalah Aisyah radhiyallahu anhu tidak memiliki anak. Kenapa Nabi tidak menceraikannya, Ustadz? Pertama, Aisyah bukan wanita tua, masih ada harapan punya anak. Beliau tidak divonis mandul, beliau subur. Ya, tapi perbedaan umur antara Rasul dan Aisyah jauh sekali. Jauh kan? Sekarang gini aja deh, kalau bapak nikah sama gadis 15 tahun, udah setahun, kamu kok belum punya anak dari saya? Baru 16 loh, saya cerai ya. Kan belum diikhtiar dulu. Ikhtiar Rasul masih dalam proses ikhtiar. Tapi sebelum memberi anak, beliau keburu meninggal. Satu. Yang kedua,
Beliau itu kunyahnya apa? Ummu Abdillah. Kunyah Aisyah Ummu Abdillah. Konon katanya beliau pernah hamil, tapi keguguran. Beliau ada niat menamakan anaknya Abdullah, tapi keguguran, sehingga dia diberi kunyah Ummu Abdillah. Siapa bilang Mak Aisyah mandul? Yang bilang siapa? Siapa yang nanya ini? Sudah cek dokter? Apakah Anda mendapatkan hasil lab, hasil dicek bahwa Aisyah mandul? Aisyah tidak mandul. Karena dua tadi, karena masih muda, beliau masih berharap, masih bisa. Yang kedua, konon katanya beliau pernah hamil. Jadi nggak mandul, Rasul nggak menceraikan. Salah ini, waduh ini terlalu terburu-buru ini. Ya, baik. Ustadz tadi mengatakan kalau istri mandul untuk dicerai. Bagaimana kalau kami selaku istri yang mandul? Harus kami lakukan? Pertama, jangan ngomong kalau mandul. Ya, pertama ikhtiar dulu. Secara teori kalau mandul jadi harus siap dicerai oleh suaminya. Tapi kalau Allah takdirkan dia punya suami yang baik, dia tidak bisa memberi anak, minimal minimal dia minta kepada suami, jangan ceraikan saya. Saya rela kok dimadu. Ya, saya rela dimadu. Karena ada beberapa kasus seperti itu. Saya bilang, secara teori istri yang mandul diceraikan, tapi di lapangan disesuaikan dengan sikon. Karena teori mengatakan itu, tapi di lapangan belum tentu gampang begitu loh. Tidak mudah menceraikan istri. Bisa jadi dia bilang jangan ceraikan. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, dia tua, udah nggak bisa ngasih anak ke Rasulullah SAW, bukan mandul, tapi nggak mungkin punya anak karena sudah menopause. Tapi dia mengatakan apa? Saya sadar saya tidak bisa memberikan anak kepada Rasulullah SAW, makanya saya berikan jatah waktu saya kepada Aisyah. Jadi bagi mereka wanita yang mandul yang tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya, mungkin dengan pertimbangan tertentu dia mengatakan kepada suaminya, Mas jangan ceraikan saya rela kok kamu madu saya, nggak apa-apa, insya Allah saya akan bahagiakan kamu tapi dengan cara yang lain. Saya kira itu tinggal dimusyawarahkan dengan suami. Ya, saya hanya menyampaikan sesuai dengan teori. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Ya, paling tidak satu lagi. Ustadz, apakah nama juga pengaruh terhadap kesehatan anak? Bisa jadi. Karena jiwa itu akan pengaruhi fisik. Bisa, tetapi secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap kesehatan. Makanya dulu orang tua kita kalau anak kita sering sakit, ya, kalau anaknya sakit, biasanya diganti namanya karena sakit-sakitan katanya, kan gitu. Nah, betul bahwa nama itu bisa pengaruh pada jiwa. Jiwa itu pengaruh terhadap kesehatan, perlu loh. Coba kalau orang sakit, dokter bilang apa? Sering ngasih obat, ibu bapak yang tenang ya, jangan pikiran, betul nggak? Berarti apa? Berarti salah satu obat penyembuh apa? Tenang pikiran, jiwa yang tenang, gitu loh. Berarti dia karena nama memberi pengaruh kepada jiwa anak, maka juga memberikan pengaruh pada kesehatan anak. Oleh karenanya, berilah nama anak kita nama yang baik. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.